Support Timnas. Ngomongin Timnas lagi. Pertandingan laga kedua antara Tim Nasional Indonesia melawan Australia kualifikasi Piala Dunia 2026 ini berakhir dengan hasil imbang tanpa gol alias 0-0. Dengan adanya hasil pertandingan ini maka dipastikan Tim Nasional Indonesia menambah 1 poin lagi. 2 laga sudah dilakoni, Tim Nasional Indonesia berakhir dengan seri semuanya. Sehingga di klasemen sementara grup C, Tim Nasional Indonesia berada di posisi keempat. 2 laga, 2 kali seri, poin 2. Sementara itu kalau kita bicara klasemen sementara, maka Jepang masih kuasa ya. Dengan 6 poin, 2 kali bertanding ya, sikat habis. Terus kemudian nomor 2 ada Arab Saudi, 2 kali bertanding, 1 kali menang, 1 kali seri. Kemudian nomor 3 ada Bahrain, 1 kali kalah, 1 kali menang dengan 3 poin. Terus kemudian nomor 5 ada Australia, 1 kali seri, 1 kali kalah, poinnya 1. Kemudian nomor 6 ada Cina, 2 kali bertanding, 2 kali kalah, belum mengantongi poin. Dengan hasil ini maka ingin saya katakan bahwa Tim Nasional Indonesia masih on the track. Ya, karena memang target Sintayong finish di posisi 3 atau keempat. Kalau bisa memberikan kejutan maka bisa finish di posisi kedua. Dengan adanya mindset seperti itu maka jika Tim Nasional Indonesia 2 kali bertanding mendapatkan 2 poin berada di klasemen keempat, saya pikir kita masih on the track. Dan 2 laga ini kan melawan tim-tim yang saya pikir secara kualitas di atas Tim Nasional Indonesia, harus kita akui. Terus kemudian pastinya kita akan membahas lebih dalam berkaitan dengan laga pertandingan antara Tim Nasional Indonesia melawan Australia. Akan tetapi ada beberapa good news ya, informasi yang bisa jadi kita harapkan nih ya. Informasi datang dari Miss Hilger dan Eliano Rangers ya. 2 pemain ini dikonfirmasi Pak Erick Thohir setelah laga pertandingan antara Tim Nasional Indonesia melawan Australia. Beliau mengatakan di depan awak media bahwa ya 2 pemain ini, Miss Hilger dan Eliano Rangers ini akan diupayakan bisa tampil di Oktober nanti saat melawan Bahrain dan Cina. Mendengar kalimat ini, ya kita semangat, kita happy. Fans Tim Nasional Indonesia garis keras akan menunggu upaya dari PSSI dan segenap stakeholder yang terlibat, sehingga kepastian itu nanti akan bisa terjadi. Dan saya pikir momentumnya juga tepat. Kenapa momentumnya tepat? Karena saat melawan Bahrain dan Cina, secara kekuatan, ya kalkulasi di atas kertas, Tim Nasional Indonesia bisa mendapatkan poin. Bahkan peluang menang itu ada kalau kita lihat dari sisi market value ya. Terus kemudian kalau dilihat hasil pertandingan juga, terutama lawan Cina, 2 kali bertanding, 2 kali kalah. Apakah saat nanti Tim Nasional Indonesia melawan Cina di Cina ya, kita bertandang duluan, akan juga bisa mendapatkan poin sempurna 3 poin ya, atau minimal seri. Yang pasti kehadiran dari Miss Hilger dan Eliano di bulan Oktober jika memang benar-benar terjadi maka akan menjadi amunisi tambahan penting bagi Sintayong untuk bisa menyempurnakan skuad yang ada hari ini. Dan ya ini sesuatu yang menarik lah ya, sesuatu yang menarik berita ini. Terus kemudian berita yang kedua datang juga dari seorang Erick Thohir yang membahas secara detail tentang Elkan Bagot ya. Erick Thohir mengatakan ya Elkan Bagot adalah pemain potensial, pemain yang punya masa depan dan sebagainya. Jadi Tim Nasional Indonesia sendiri masih sangat membuka pintu bagi pemain tersebut. Akan tetapi ya harus ada jalinan komunikasi yang terus dibangun dan Pak Erick Thohir siap menjadi jembatan itu tentu saja. Ini menurut saya sebuah statement yang open mind saya pikir dari Pak Erick Thohir, dan tentu saja bagi seorang Elkan Bagot ini harus dimanfaatkan untuk kelancaran bersama,
karir Elkan Bagot ya, terus kemudian kelancaran tim nasional Indonesia juga, dan tentu saja harmonisasi tim nasional Indonesia akan lebih dapat lagi jika sisi bumbu antara Sintayong dan Elkan Bagot ini bisa selesai dan dipanggil lagi untuk tim nasional Indonesia. Saya pikir kesempatan masih terbuka bagi seorang Elkan Bagot. Silahkan Elkan Bagot bertindak. Kami fans tim nasional Indonesia juga sangat menunggu ya rekonsiliasi ini ya, kalau kita pakai bahasa politik ya, maka ini nanti akan menjadi baik untuk semuanya. Baik untuk Elkan Bagot, baik untuk tim nasional Indonesia, baik untuk supporter, dan baik untuk Sintayong. Dan tentu saja tujuan utamanya adalah target tim nasional Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Oke, itu dua news yang saya pikir menarik untuk diikuti. Kalau kita berbicara tentang pertandingan antara Indonesia melawan Australia ya ini pertandingan, saya pikir pertandingan yang sulit ya bagi tim nasional Indonesia. Kita bisa menahan imbang tanpa gol dengan Australia, ya ini udah sesuatu banget ya. Ya secara statistik memang sebelum pertandingan kan harus kita akui market value di atas 700 miliar, sebagian besar bermain di Eropa ya, tentu saja secara kekuatan materi pemain dan sebagainya tim nasional Indonesia masih kalah ya. Dan kemudian itu juga terjadi di dalam lapangan ya. Jadi market value dan kemampuan kualitas dari Australia tersaji di laga ini juga. Bukan dari gol ya. Memang ya pertandingan itu kan yang dilihat hasil akhir. Menang, seri, atau kalah kan gitu ya. Akan tetapi kalau kita lihat lebih dalam mengenai data statistik, maka sebenarnya inilah mencerminkan kekuatan dari tim nasional Australia. Dan tim nasional Indonesia bisa mencuri 1 poin di laga kedua ini dengan segala macam keterbatasannya. Saya pikir ini masih bisa dibilang hasilnya positif. Kalau dilihat dari statistik pertandingan, maka penguasaan bola 37 bagi Indonesia, 63% bagi Australia, ya sepertiga ya. Terus kemudian akurasi umpan tim nasional Indonesia 62%, terus kemudian 79% dari untuk Australia. Ya ini faktor kalau penguasaan bola ya. Ini saya pikir ada faktor Tom Haye. Ya memang ini bagian dari strategi yang diterapkan Sintayong dan hasilnya memang cukup bagus, hasilnya seri. Akan tetapi ketidakhadiran Tom Haye sangat kerasa, sangat kerasa. Tidak bisa dibohongin, sangat kerasa. Aliran bola, kedalaman dan sebagainya. Terus kemudian total operan tim nasional Indonesia hanya 277, sementara Australia 456 ya. Operan akurat tim nasional Indonesia 174, terus kemudian dari sisi Australia 364, hampir separuh sendiri ya. Jadi penguasaan apapun memang Australia sangat mendominasi. Terus kemudian jika berbicara dengan mengenai serangan, maka tim nasional Indonesia melakukan total tendangan 5, Australia 19. Tendangan ke arah gawangnya Australia 5, tim nasional Indonesia 2 ya. Tendangan melesetnya tim nasional Indonesia 2, Australia 5. Dan yang menjadi menarik adalah tendangan yang diblok oleh pertahanan. Australia diblok tim nasional Indonesia sebanyak 5 kali, terus kemudian Indonesia 1 tendangan diblok oleh Australia. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi pertahanan ya, tim nasional Indonesia berhasil melakukan tackle sebanyak 63% atau 14 kali, sementara Australia 12 kali. Masih lebih baik pertahanan kita. Dan jelas karena posisi dari Australia menyerang, tim nasional Indonesia bertahan. Ketika hasil akhirnya 0-0, maka ya bisa dibilang pertahanan kita jauh lebih baik ya. Terus kemudian tim nasional Indonesia 39 kali sapuan, Australia 5 kali sapuan, interceptnya tim nasional Indonesia 8 kali dan Australia 4 kali.
Ya, bisa menggambarkan statistik ini, bisa menggambarkan market value update hari ini ya. Kemudian berkaitan dengan hasil akhir, ya inilah kecerdikan dari seorang Sintayong. Jika ditanya 3 pemain yang paling menonjol berkontribusi lebih bagi keberhasilan tim nasional Indonesia mampu menahan imbang Australia, yang pertama saya ingin katakan harus diakui atau tidak, tapi sebagian besar mengakuinya, Martin Paes ya. Martin Paes luar biasa. 2 laga pertandingan ini seorang Martin Paes menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kiper terbaik di Asia tentu saja, karena sudah berkewarganegaraan Indonesia, dan kita bisa melihat bagaimana save penting, krusial, berbahaya yang bisa jadi ketika kipernya bukan seorang Martin Paes, itu akan terjadi beberapa gol pada laga Indonesia melawan Australia. Jadi kita acungi jempol untuk Martin Paes, 2 kali pertandingan oke punya, pertahankan, tingkatkan. Semoga saja hari-hari ke depan tim nasional Indonesia akan jauh lebih baik bersama dengan Martin Paes dan para pemain tim nasional Indonesia yang lain. Terus kemudian kalau kita bicara pemain nomor 2 ya, yang saya pikir paling menonjol, ya ini kelihatannya nggak kelihatan, tapi ketika saya lihat lebih dalam di pertandingan tersebut, maka sebenarnya Calvin Verdong itu keren sekali. Bagaimana determinasi ke depan, ke belakangnya, bagaimana menutup ya serangan dari sektor kirinya itu dapat banget ya, dan tentu saja sapuan-sapuan bersihnya dari seorang Calvin Verdong juga membuat frustasi lawan juga. Jadi Calvin Verdong patut kita apresiasi permainannya ya. Dalam diamnya, dalam kalemnya, ini pemain tampil sangat keren di lini pertahanan bagian kiri tim nasional Indonesia, dan tentu saja ya patut kita apresiasi seorang Calvin Verdong. Main 90 menit tanpa ada lelah sedikit pun ya. Beberapa pemain yang lain akan terlihat ngap-ngapan nafasnya, terus kemudian cara jalannya kayak misalkan Ragnar ya. Itu kelihatan fisiknya udah mulai menurun di menit 70, 80 dan sebagainya. Akan tetapi seorang Calvin Verdong luar biasa. 90 menit menjaga posisi kiri meskipun dia jarang ke depan karena memang tim nasional Indonesia sering kali diserang, akan tetapi ya kontribusinya luar biasa. Luar biasa Calvin Verdong. Urutan nomor 2 pemain yang paling menonjol menurut support Timnas ID. Terus kemudian pemain ketiga yang paling menonjol jelas sosok Bang Jai. Jai Itzes tetap akan bisa jadi pemain pembeda ya, pemain yang mampu menenangkan, pemain yang bisa mengorganisasi pertahanan, pemain yang memberikan semangat untuk para pemain lainnya, kalimatnya, kata-katanya menggelora ya. Apalagi kalau kita bicara sebelum pertandingan di locker room, maka seorang Jai Itzes memberikan petuahnya berkaitan dengan nasionalisme, kebanggaan, membela tim nasional Indonesia. Saya pikir ya pemain ini layak menjadi bagian dari 3 pemain yang paling menonjol dalam hasil seri yang diraih melawan Australia. Oke, itu beberapa pemain yang paling menonjol. Overall, tim nasional Indonesia mendapatkan hasil seri. Pemain-pemain yang dimasukkan baik menjadi starting 11 ataupun sebagai pemain pengganti bekerja keras habis-habisan ya untuk bisa mempertahankan gawang agar tidak kebobolan, dan tentu saja 5 save Martin Paes menjadi kunci ya. Tim nasional Indonesia tidak kebobolan. Saya pikir luar biasa seorang Martin Paes, dan tentu saja semua tim nasional Indonesia sudah bekerja keras, hasil seri semakin baik. Oke. Kalau kita bicara ke depan ya, karena memang pertandingannya masih jauh Oktober nanti, tapi kita punya bayangan nih 2 pertandingan di bulan Oktober melawan Bahrain, terus kemudian tanggal 15-nya melawan Cina. Ya, Bahrain dulu baru Cina. Dengan adanya 2 pertandingan ini,
kalau melihat statistik di grup C ini, maka potensi menang atau di antara negara-negara di grup C ini, maka target kemenangan ini di dua negara ini. Harusnya tim nasional Indonesia bisa meraih kemenangan di salah satu pertandingan Oktober nanti atau dua-duanya menang ya. Kenapa? Karena ya secara textbook ya, secara grand plan-nya memang raihan poin harusnya didapatkan saat melawan Cina dan saat melawan Bahrain, dan kebetulan ini dua-duanya bermain di tandang. Keuntungan tersendiri bagi tim nasional Indonesia karena ditandang dulu, baru nanti di pertandingan leg keduanya di Indonesia, dan itu luar biasa. Saya pikir kita tunggu nanti ya. Akan tapi kalau kita bisa menciptakan poin ya, minimal menang sekali, satu seri atau satu seri 3-4 poin bisa didapatkan, luar biasa. Terlepas memang di semua pertandingan di grup C ini tidak ada pertandingan yang mudah, yang ada adalah pertandingan menantang ya. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir bahwa berkas dari Misilger dan Eliano Reinders sudah di tangan Pak Presiden dan akan segera ditandatangani. Ini membuat prosesnya akan menjadi semakin cepat. Dan ya Pak Presiden kan ikut datang, ikut menikmati pertandingan. Saya pikir juga ikut merasakan bagaimana tim nasional Indonesia digempur habis-habisan sepanjang 90 menit. Sehingga tangan ini dan bolpennya harus bergerak melakukan tanda tangan sesegera mungkin untuk proses naturalisasi dari Misilger dan Eliano Reinders. Ya bayangin kita semua, jika ada dua pemain itu maka menyempurnakan lini belakang, artinya kita akan lebih aman, lebih tenang melihat tim nasional Indonesia bertanding. Dari sisi pertahanan, pemain 121 miliar tentu saja ini akan kita tunggu aksinya ya, dan menjadi pemain termahal di tim nasional Indonesia. Terus kemudian Eliano Reinders juga akan bisa jadi opsi. Eliano Reinders memang market value-nya cuma 11 miliar, akan tetapi akan bisa menjadi opsi bagi lini depan jika terjadi kebuntuan ya. Dia bisa bisa dipaksakan lini tengah lah, lini tengah. Kemudian kalau posisi aslinya kan memang bek kanan, cuma pemain ini bisa multi posisi dan itu yang disukai Sintayong. Jadi akan bisa menjadi pilihan bagi Sintayong untuk bisa merombak lini tengah tim nasional Indonesia, entah itu tetap ditempatkan di bagian kanan atau bagian yang lain seperti manuvernya kemarin ya, Arhan diposisikan di striker, kadang sayap kiri dan sebagainya. Ya menarik, itulah variasi Sintayong tak terduga ya, meskipun tidak semuanya berhasil, akan tapi kita patut apresiasi yang pada akhirnya tim nasional Indonesia bisa menahan imbang Australia. Artinya apa? Dengan adanya dua tambahan pemain ini, ya peluang tim nasional Indonesia untuk merebut kemenangan terbuka. Kita harus percaya diri dengan itu. Market value Indonesia dibandingkan Bahrain menang Indonesia. Market value Cina dibandingkan tim nasional Indonesia itu masih unggul tim nasional Indonesia. Lalu apa yang ditakutkan? Bermain di tandang, yes, pemain kita sudah terbiasa dengan bermain di kandang orang lain. Jadi saya pikir tidak masalah. Sintayong harus optimis, menciptakan strategi yang mampu memberikan 3 poin bagi tim nasional Indonesia agar asa itu masih terjaga. Peluang itu masih kita harapkan sehingga track tim nasional Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia, harapannya semakin besar ya. Jadi momentum saya pikir bulan Oktober nanti bulan 3 poin harusnya. Jangan berbicara seri karena ini laga melawan Bahrain dan melawan Cina. Saya pikir seorang Sintayong sudah harus berpikir ke sana, meskipun ketika diwawancarai selesai pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Australia belum sampai berbicara sejauh itu. Dia masih bertapa semedi ya,
mencari wangsit untuk bisa memberikan taktikal strategi yang detail kepada tim nasional Indonesia sehingga akan bisa mendapatkan poin sempurna. Ya, sampai detik ini kita masih euforia, ya, euforia artinya masih senang dengan apa yang sudah dilakukan tim nasional Indonesia, dan tentu saja aroma ini, atmosfer ini harus tetap terjaga. Tim nasional Indonesia akan bertandang tanggal 10 ke Bahrain dulu, kemudian tanggal 15-nya ke Cina. 2 kali pertandingan, 2 kali penting bagi tim nasional Indonesia untuk bisa meraih poin 3 poin perdananya, entah itu saat melawan Bahrain atau saat melawan Cina. Kita tunggu saja, menarik untuk diikuti pastinya. Dan jika tim nasional Indonesia mampu meraih taruhlah 6 poin, 4 poin atau 3 poin, tentu saja klasemen akan jadi beda. Bisa jadi 2 pertandingan di bulan Oktober nanti akan bisa merubah konstelasi klasemen sementara, menjadikan tim nasional Indonesia bisa berada di runner up. Semoga saja, semoga saja, semoga saja. Karena optimisme hari ini bukan tanpa alasan. 2 pertandingan sudah dilakoni yang kita secara statistik kalah, ya, tapi hasil akhir mengatakan kita imbang. Dan ini adalah roh fondasi yang harus kita percaya bersama bahwa tim nasional Indonesia juga akan bisa mendapatkan hasil positif saat melawan Bahrain dan Cina. Kita nanti akan update lagi tentu saja, ya. 2 pertandingan antara Arab Saudi, Indonesia dengan Arab Saudi, terus kemudian Indonesia dengan Australia, tentu saja pertandingan yang sangat bisa dinikmati. Martin Paes menunjukkan kelasnya, ya, dan para pemain tim nasional Indonesia juga sangat bekerja keras untuk bisa mencapai titik puncak permainan mereka baik secara individu maupun secara tim. Jadi untuk bulan Oktober nanti tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Kita sudah adaptasi 2 pertandingan. Miss Hilger, Eliano Rangers akan datang di bulan Oktober. Semoga saja Pak Erick Thohir, ayo kita kerja sehingga kekuatan tim nasional Indonesia akan bisa menjelma menjadi kekuatan lebih hebat daripada 2 pertandingan kemarin. Kita akan update lagi berkaitan dengan perjalanan tim nasional Indonesia bersama saya Setioban. Thanks for watching.